Lalu masuk pula aliran Syiah. Syiah ini juga beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu berkembang di negeri kita aliran lokal, aliran kebatinan. Mengaku mengikuti ajaran tasawuf, tapi mengajak orang-orang meninggalkan sholat. Gak perlu sholat, gak perlu puasa. Ini kata ini. Mengapa? Yang penting ingat pada Allah katanya. Kata golongan ini 150 tahun yang lalu. Saudara, kalau 150 tahun yang lalu ada 3 orang, kira-kira sekarang anak cucunya jadi berapa? Kira-kira. Dulu 3 orang, sekarang anak cucunya berapa? Gak bisa dihitung. Sekarang ini aliran sesat di negeri kita ada berapa? Apakah 30? Bukan 30. Apa 300? Bukan. Mungkin ada 3000 aliran sesat di Indonesia. Mengapa? Tahun 2009 saya mengadakan penelitian dengan kawan-kawan di Jawa Timur. Di separuh Jawa Timur aliran sesat yang berhasil didata itu ada sekitar 250. Baru Jawa Timur separuh. Berarti kalau dipukul rata Jawa Timur ada 500. Di Jawa provinsinya ada 6. Kalau tiap provinsi 500, berarti di Pulau Jawa ada berapa? Ada 3000. Dan cabangnya buka di Belitung. Jadi aliran sesat di negara kita ini ramai saudara. Bukan 1 atau 2 atau 3, tapi mungkin ada 3000. Ya mudah-mudahan nggak sampai segitulah, tapi perkiraan kira-kira begitu. Nah, cuman dari sekian banyak aliran sesat itu yang perkembangannya hampir merata itu ada 4. Wahabi, Syiah, lalu kalau dulu HTI, cuma sekarang HTI sudah tiarap sejak ditutup oleh pemerintah tahun 2017. Mereka gak berani. Kemudian yang ketiga, liberalisme pluralisme. Ini aliran sesat yang berkembang di negeri kita. Cuma kalau Syiah mungkin gak berkembang di Belitung, karena gak ada suara-suara Syiah, gak ada. Biasanya di kota-kota besar Syiah itu. Kalau HTI mungkin sekarang dah tiarap, gak perlu dibicarakan. Kalau liberalisme pluralisme mungkin juga gak ada. Mengapa? Liberal itu biasanya berkembang di kampus-kampus besar. Di sini gak ada kampus besar sini. Gak ada tempat rekreasi di Belitung ini. Kalau Wahabi mungkin berkembang juga di sini. Ada Wahabiyah, Salafi Wahabi yang gak mau maulid, gak mau tahlilan, gak mau yasinan, ada. Dan ini Wahabi ini bahaya saudara. Mengapa bahaya? Wahabi ini sama-sama mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang lain HTI gak mau menyebut dirinya Ahlus Sunnah. Syiah gak mau menyebut dirinya Ahlus Sunnah, bilangnya Syiah. Nah, kalau Wahabi mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, Wahabi ini. Tapi apakah Ahlus Sunnah? Ya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka ini Ahlus Sunnah wal Jamaah kawi-kawi. Kalau kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ori. Kita ini original. Mereka ini yang kawi-kawi. Apa kawi-kawi itu? Ya palsu lah, nggak asli. Nah, mengapa kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kemarin khutbah Jumat saya sampaikan, kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah karena kita ini mayoritas. Tanda-tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah ajarannya diikuti oleh mayoritas umat Islam. Mengapa mayoritas? Dari kata jamaah. Jamaah itu kan perkumpulan. Semakin banyak perkumpulannya, semakin mantap jamaahnya. Berarti yang paling layak disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mayoritas. Kalau gak mayoritas gak bisa. Kalau ada orang sholat sendirian, satunya sholat berdua, yang dianggap berjamaah yang mana itu?
Yang berdua, satunya sholat berdua, satunya berlima. Kira-kira jamaahnya yang paling afdol yang mana? Yang berlima. Berarti yang paling banyak orang Wahabi akhir-akhir ini cuma menyebut dirinya ahlus sunnah, gak mau menyebut wal jamaah. Mengapa? Takut ditanya jamaahnya mana. Karena kalau ditanya jamaahnya mana, mereka bingung. Iya ya, gak punya jamaah kita. Dan mereka bukan ahlus sunnah, tapi ahlul apa? Ahlul bid'ah. Wahabi bukan ahlus sunnah, tapi ahlul bid'ah. Mengapa ahlul bid'ah? Loh, sunnah apa yang mereka ikuti? Gak sesuai. Nah, kalau kita ini, kita yang ikut mazhab Imam Syafi'i, akidahnya Imam Asy'ari, orang-orangnya sufi, memang benar-benar ahlus sunnah wal jamaah. Mengapa benar-benar ahlus sunnah wal jamaah? Amalan-amalan yang kita terima dari ulama-ulama dulu, dalilnya jelas, dasar-dasarnya jelas, dasarnya kuat saudara. Kita ini kalau habis sholat zikir berjamaah, kalau mereka sendiri-sendiri, oh berarti bukan jamaah. Kita ini zikirnya aja berjamaah. Mereka menyalahkan sama kita. Berjamaah ini memang dianjurkan. Sholat dianjurkan berjamaah, kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, sholatnya sendirian di rumah. Tahajud, sholat duha, atau sholat witir di rumah sendirian. Mengapa gak berjamaah? Melatih ikhlas. Karena dituntut ikhlas kalau itu. Gak perlu ramai-ramai. Kalau sholat 5 waktu berjamaah dianjurkan. Doa dianjurkan berjamaah. Zikir dianjurkan berjamaah. Makan dianjurkan berjamaah. Mengapa makan dianjurkan berjamaah? Agar walaupun makanannya sedikit barokah. Bukan biar makanannya banyak sekali lalu habis, bukan. Itu jamaah juga sebenarnya, tapi jamaah banyak makan namanya itu. Ya maksudnya walaupun sedikit bagi-bagi itu berjamaah. Tapi kita ini ya biasanya banyak kalau ramai orang itu. Ya gak apa-apalah, gak melanggar itu. Bepergian berjamaah. Kita ini pergi kemana-mana dianjurkan tidak sendirian. Mengapa? Kalau sendirian mau nakal itu berani. Tapi kalau banyak orang kan malu sama orang. Barokahnya jamaah gak ada pikiran negatif. Coba sendirian pergi ke Jakarta, mau kemana itu? Wah gak ada orang, pergi aja. Tapi kalau banyak kawan paling gak malu sama kawan. Itu berkahnya jamaah. Karenanya kita ini dianjurkan berjamaah. Ini namanya ahlus sunnah wal jamaah. Dan itu ada dasarnya semua.